Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 11 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ditimpa Murka Allah. Firman Tuhan terambil di dalam Kolose 3 ayat ke-6 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar membedakan antara murka Allah dan murka atau kemarahan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita membedakan apa perbedaan antara murka, kemarahan Allah, dan kemarahan manusia. Sesungguhnya perbedaannya sangat mudah sekali kita pelajari bersama-sama dengan melihat akan pengalaman hidup kita di dalam setiap kehidupan kita yang kita sudah jalani sepanjang hidup ini. Siapa yang paling suka marah dalam hidup kita sewaktu kita mengingat apa yang terjadi di masa hidup kita terdahulu bahkan sekarang? Kalau masih kecil maka kita akan mengingat yang suka marah mungkin mamah kita, atau yang suka marah adalah guru kita. Sewaktu ditanya, apa yang menjadi alasan orang tua itu marah atau guru itu marah? Maka ada banyak alasan. Kalau guru marah biasanya karena tidak mengerjakan PR atau kita melanggar aturan sekolah. Kalau kemudian mamah marah, kurang lebih sama. Kita tidak mengerjakan tugas kita, melakukan tanggung jawab kita, dan kita kemudian melupakan dan lalai melakukannya. Sehingga orang tua kita itu bisa marah. Tetapi kalau kita boleh pelajari jauh lebih dalam lagi, kenapa di dalam firman Tuhan jauhilah yang namanya marah, jauhilah yang namanya geram. Buanglah semuanya itu. Mengapa kalau marah itu, geram itu, atau murka sesuatu yang demi kebaikan anak atau demi kebaikan murid, tetapi firman Tuhan berkata buanglah jauh-jauh. Karena kemarahan manusia seringkali didasarkan kepada keberdosaan di dalam dirinya sendiri. Orang tua marah kepada anak seringkali bukan buat anak, tetapi karena dirinya merasa tidak dihargai. Guru marah kepada murid, kalau kita boleh belajar ada yang baik, tetapi juga ada yang didasarkan oleh motivasi yang kurang baik. Karena guru merasa tidak dihormati. Suatu kita memarahi orang lain karena demi kepentingan kita dihormati, demi kepentingan orang lain menghargai kita, maka sesungguhnya kemarahan tersebut menjadi kemarahan di dalam keberdosaan. Karena kemarahan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan pihak yang lain. Kalau kita berbicara tentang kemarahan Kristus, bagaimana Kristus itu marah tatkala bait Allah dijadikan untuk tempat berjualan. Jelas, Kristus Yesus tidak punya kepentingan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi justru untuk mengingatkan kemarahannya. Kalau engkau di dalam rumah Tuhan saja secara fisik, yaitu tempat ibadah, engkau berani berbuat sesuatu demi kepentingan sendiri, apalagi di tempat-tempat lain. Sehingga kemarahan, murka atau geram di dalam Alkitab itu sangat berbeda antara murkanya Allah dan juga kemarahannya manusia. Antara marahnya Allah dan marahnya manusia. Karena Allah itu ada di dalam kekudusan. Kalau kita berbicara tentang murka Allah kepada orang-orang durhaka, hanya tujuannya satu, yaitu demi kepentingan kita. Supaya kita diselamatkan daripada perapian yang menyala-nyala. Supaya Tuhan menyelamatkan kita dari penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan pertama itu secara spiritual, suatu kita mati di dalam kematian rohani yang kita kemudian menjadi berbuat dosa dan kematian kekal. Jadi ada dua kematian yang kemudian murka dan kemarahan Allah itu supaya kita terhindar dari kematian rohani dan kematian kekal. Kematian rohani itu kematian yang masih selama kita hidup di dalam dunia ini. Hati kita sudah tidak peka kepada suara Tuhan, sehingga perbuatan kita pun menjadi perbuatan yang menyimpang dari Tuhan. Pada ayat ke-8 diberikan contoh, tetapi pada ayat-ayat sebelumnya itu banyak sekali contoh dosa. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Pada ayat yang kelima, ayat ke-8 dikatakan, buanglah segala sesuatu yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Murka Allah sesungguhnya memberikan kepada kita sterilisasi sebuah kehidupan dijauhkan daripada dosa.
Dan seseorang yang hidup tidak di dalam keberdosaan, maka dia akan mengalami pemulihan, mengalami kesehatan, mengalami kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga murka Allah sesungguhnya adalah demi kepentingan kita, demi kebaikan kita, demi cinta dan kasih-Nya, dan demi keselamatan. Sehingga kalau kita berbicara apa itu murka Allah yang terjadi, murka Allah bisa banyak dalam banyak aspek. Kadang-kadang Tuhan izinkan problem dan masalah, mengingatkan kita, atau seperti kisah Yesus, bagaimana menjungkir balikkan jualan daripada orang-orang yang berdagang di bait Allah. Hidup kita mungkin dijungkir balikkan, diizinkan oleh Allah, mengalami problem, mengalami masalah. Sesuatu yang sudah kita anggap ini akan berjalan dengan baik, akan sukses, tiba-tiba bisa hilang, tiba-tiba bisa lepas dari tangan kita. Mungkin usaha kita gagal, atau kesehatan kita bermasalah, atau kita mengalami musibah yang kita tidak harapkan. Itu semua bisa terjadi. Apakah selalu itu bentuk daripada murka Allah? Belum tentu. Mungkin memang karena kelalaian kita. Tapi di dalam izin Tuhan, murka Allah itu sesungguhnya bisa terjadi dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau ada sebuah persoalan dalam hidup yang terjadi kepada kita, mungkin itu musibah bukan dalam bentuk murka Allah, karena memang kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Tetapi juga jangan-jangan itu juga bentuk murka Allah untuk mengingatkan, karena kemarahan yang Tuhan berikan kepada kita, murkanya itu adalah untuk kebaikan kita. Sehingga biarlah kalau kita mengalami sebuah peristiwa yang kurang baik dalam hidup kita, jangan-jangan kita sedang kena murka Allah. Atau mungkin memang kita tidak bersalah, bahkan baik-baik saja. Hidup kita setia kepada Tuhan, Tuhan izinkan masalah. Tapi masalah juga bisa dalam bentuk murka Allah, mengingatkan kita. Karena kita mungkin sudah berjalan menjauh dari Tuhan, meninggalkan jalan Tuhan, hidup kita dengan cara jalan sendiri. Kita sudah meninggalkan kekudusan dan kebenaran, hidup kita di dalam keberdosaan. Lalu Tuhan izinkan sebuah persoalan yang dalam bentuk murka Allah bisa terjadi kepada kita. Namun kembali catatannya, persoalan hidup tidak selalu itu murka Allah. Jangan-jangan kita pun sudah setia, Tuhan izinkan seperti yang terjadi pada Ayub. Tetapi juga bisa kadang-kadang situasi tertentu itu adalah bentuk murka Allah, supaya kemarahan Allah, supaya kita diingatkan jangan hidup kemudian menjauh dari Tuhan. Karena murka Allah sesungguhnya menyelamatkan. Murka Allah, kemarahan Tuhan itu adalah mengingatkan kita, menyadarkan kita, membawa kita kembali kepada jalan yang sesungguhnya, dan kita tidak masuk ke dalam jalan kejahatan, jalan menuju kebinasaan, jalan menuju kehancuran, jalan membuat hidup kita terpisah dari Allah. Mari sahabat seperjalanan kita memahami, kalau jangan-jangan kita memang ditimpa oleh murka Allah. Kalau kita sudah selidiki hidup kita dengan baik, ternyata kita memang tidak berbuat yang buruk, bahkan yang baik. Mungkin kita bisa terkena masalah seperti Ayub. Tetapi jangan-jangan juga bahwa problem dan masalah itu adalah diizinkan oleh Tuhan, bentuk kemarahan Tuhan, supaya kita jangan sampai salah jalan dan kembali ke dalam jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, kembali hidup dalam kebenaran dan tidak hidup dalam keberdosaan seperti yang dijelaskan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah belajar tentang memahami makna daripada murka Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.